Baiklah ibu-ibu, setelah kita melakukan diskusi tentang kasus nenek A dan ibu-ibu juga sudah memberikan tanggapan, mari kita lihat ke sini ke depan ibu-ibu, fokus lagi ya ibu-ibu. Kita lihat ke flipchart di sini tentang kekerasan terhadap lansia. Tolong ibu-ibu diperhatikan karena ini terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi ibu-ibu yang masih tinggal dengan orang tua ibu-ibu yang sudah lansia, agar lebih diperhatikan lagi. Nah, di sini ada kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua verbal atau kata-kata, yang ketiga emosi, yang keempat finansial. Kita bahas satu-satu ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Di sini kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contohnya mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan dan minum. Terkadang kita itu tindakan-tindakan seperti ini tanpa disadari bahwa ini adalah kekerasan secara fisik. Kemudian yang kedua yaitu verbal atau kata-kata. Tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Contohnya menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Saya di sini juga sering menyebutkan nama saja kepada orang tua itu banyak ibu-ibu. Jadi tolong kalau kita memanggil kedua orang tua itu jangan sebut nama saja, tapi menyebutkan yang pantas, ibu, bapak, ayah, atau lainnya. Menghina walaupun orang tua kita sudah lansia, misalkan ada tindakan-tindakan atau jangan sampai kita itu menghina orang tua kita. Kemudian yang ketiga yaitu emosi. Emosi ini adalah tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya yaitu membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, penelantaran. Kemudian yang keempat yaitu finansial, menyalahgunakan harta milik lansia. Contohnya memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uangnya. Nah, di sini contoh-contoh di sini yaitu tentang kekerasan lansia. Kadang-kadang kita itu sebagai anak tidak menyadari bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu terkadang ada yang menyakitkan untuk orang tua kita, sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi untuk mengurus kedua orang tua kita yang masih. Nah, baiklah ibu-ibu, bagaimana dengan penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan? Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan masih kurang jelas, silakan bertanya. Tapi kalau misalkan ibunya diam saja berarti sudah jelas ya ibu-ibu. Nah, biar ibu-ibu ini tidak tegang, saya punya permainan nih. Nama permainannya yaitu merebut tempat duduk. Saya membutuhkan 4 orang ibu-ibu. Siapa yang mau perwakilan ibu-ibu? Ayo, silakan ya, Ibu Rani, Ibu Ini, Ibu Sartini, sama Ibu Nina. Oke. Nah, dari keempat ini ibu-ibu, saya minta Ibu Nani mengikat
kakinya dengan kain atau tali rafia yang ada. Kemudian di sini gimana Ibu? Udah diikat belum? Kalau sudah diikat, silakan ibu-ibu berkumpul. Nah, di sini itu ceritanya ibu-ibu ini sedang menunggu angkutan umum. Nah, di situ ada tempat duduk, yaitu tempat duduknya kan sudah penuh nih ceritanya sama diduduknya sama orang. Kemudian ada salah satu orang yang pergi. Nah, kan ini ada tempat duduk nih yang kosong satu. Nah, silakan ibu-ibu yang berempat ini, apa yang ibu-ibu lakukan terhadap tempat duduk itu? Silakan ibu-ibu, nanti saya ini diumpamakannya saja ya ibu-ibu. Saya hitung sampai hitungan ketiga. Silakan ibu mau melakukan apa gitu ya. 1, 2, 3. Oke, gimana ibu-ibu? Seru nggak ibu-ibu? Oke, beri tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kita beri tepuk semangat ya, biar tambah semangat ibu-ibunya. Mari kita beri tepuk semangat buat keempat ibu-ibu ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu-ibu. Nah, saya ingin bertanya ibu-ibu tentang permainan yang dilakukan tadi itu, pendapat ibu itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Oh iya, gimana Ibu Nani? Oh, susah berjalannya ya? Oh iya, karena kakinya diikat ya ibu-ibu ya. Nah, yang lainnya gimana? Ibu ini cepat ya, duduk, larinya kenceng ya. Terus yang lainnya? Oh begitu, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, gini ibu-ibu, yang terikat tersebut, yang tadi itu, yang ibu-ibu yang diikat tadi adalah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan, yang kadang-kadang berada dalam situasi yang kurang nyaman karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia ibu-ibu. Nah, tadi kan ada ibu kan karena kakinya diikat, dan ibu itu adalah seumpama itu adalah lansia yang berjalannya itu lambat, sudah tidak ada tenaga. Sedangkan ibu yang 3 tadi itu tenaganya masih kuat, sehingga ibu Nina yang tadi diikat itu dia berada di posisi belakang. Seharusnya ibu-ibu kita itu sebagai manusia, makhluk sosial ibu-ibu, melihat keadaan Ibu Nani yang jalannya itu seperti itu, yang sudah lansia, sudah tua, rentan. Seharusnya kita memberikan tempat duduk dulu buat Ibu Nina tadi, karena dia itu sudah lansia yang harus diprioritaskan. Bagaimana ibu-ibu? Oke, kita ini ya apresiasi buat ibu-ibu tadi yang sudah maju memerankan permainan tadi. Tadi kan udah kita kasih tepuk semangat, sekarang kita kasih tepuk hebat buat ibu-ibu yang berempat tadi, karena sudah memberikan sebuah permainan yang begitu bagus ya ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. Mangga ayo ibu berdiri semuanya biar kita lebih semangat lagi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu,
saya tegaskan lagi ya ibu-ibu, biar ibu-ibu tuh lebih paham dan lebih memahaminya lagi untuk melakukan di kehidupan nyata, bahwa tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Nah, kita lihat ibu-ibu di sini ada pricap ada pricap tentang penelantaran lansia ibu-ibu. Penelantaran lansia. Nah, penelantaran di sini pengertian dari penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar kita, tindakan ulang ya ibu-ibu. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia mengusir lansia dari rumah, tidak memberikan kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, tidak memperdulikan lansia. Terkadang penelantaran ini ibu-ibu sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Bahkan sering di berita-berita itu ada lansia yang hilang, ada lansia yang tidak makan, tidak diurus dan lain-lain. Untuk itu ibu-ibu, selagi kita itu masih mempunyai orang tua, mari kita berbakti kepada orang tua kita dengan benar-benar mengurus orang tua kita, karena dulu juga orang tua kita yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang bisa dibanggakan untuk orang tua. Itu ada pertanyaan ibu-ibu dari ini Pak tentang penelantaran lansia. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, tidak ada. Berarti ini nih sebelum kita ke materi berikutnya, yaitu tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Kita tepuk cemut biar ibunya cemut ya. Kita beri tepukan cemut ibu-ibu. Masih ingat kan tepuk cemut ibu-ibu? Tepuk cemut itu, nah saya ingatkan lagi ya. Dilihat dulu. 1, 2, 3, tepuk cemut. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Gimana ibu-ibu? Oke kan, biar kita tidak merasa tegang ya ibu-ibu. Mari kita tepuk cemut dulu. Sudah bisa? Silakan ibu berdiri lagi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk cemut. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, ding ding dung. Aha aha. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya.